Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman yang ada dimanapun, mau di daerah WIB, WIT, teman-temanku sekalian. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan presentasi untuk kelompok 12 nih, yang berjudulnya Al-Ghazali, Sejarah dan Peranan Peradaban Islam dan Dunia. Nah, sebelumnya nih, saya akan memperkenalkan diri saya dulu dan teman-teman saya. Nama saya Intan Taskia Ramika, selaku MC di sini, dan teman-teman saya juga. Bisa di next. Operator. Nah, ya, namanya ada Intan Taskia Ramika, saya sendiri, ada Asri Priyadi Hasibuan. Apakah hadir? Hadir, Kak. Nah, dan untuk Kak Nia Hanifah, apakah hadir? Saya hadir. Untuk Kak Syahrul? Hadir dong. Oke, kita langsung lanjut aja. Next slide selanjutnya ya. Nah, untuk sejarah perjalanan Al-Ghazali kepada Kak Nia, dipersilakan untuk menjelaskan. Silakan Kak. Ya, terima kasih kepada Kak Intan. Yang pertama yaitu ada sejarah perjalanan Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengambil peranan besar dalam perkembangan Islam. Sosok yang mencintai filsafat dan tasawuf ini menularkan pemikiran-pemikirannya ke seluruh sudut dunia Islam, terakhir pada tahun 1058 atau 450 Hijriah di Iran. Imam Al-Ghazali memiliki nama lahir Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Dan yang kedua yaitu tempat belajar menimba ilmunya. Al-Ghazali kecil mula belajar berbagai keilmuan di Tusi pada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani, orang tua asuh Al-Ghazali. Kemudian ia berpindah ke Jurjan untuk menimba ilmu pada Imam Abi Nasr Al-Ismaili. Setelah mempelajari berbagai ilmu di Jurnan, ia berpindah ke Naisabur untuk menimba ilmu pada Imam Dia al-Din al-Juwaini yang terkenal dengan sebutan Imam Al-Haramain, Direktur Madrasah Al-Nizamiyah. Dalam ajaran Imam Al-Juwaini, inilah Al-Ghazali mendalami ilmu fikih mazhab, usul fikih, mantik, ilmu kalam, filsafat, dan filsafat. Di Naisabur ini, Al-Ghazali terlihat kecerdasannya, teliti pengamatannya, kuat hafalannya dalam mempelajari makna secara mendalam dan cakap dalam berdebat. Selanjutnya, next. Di sini juga ada karya-karya yang dihasilkan oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali telah melahirkan sederet adiknya yang penting bagi peradaban Islam dan dunia. Mahakaryanya berupa kitab-kitab yang legendaris terbagi dalam beberapa bidang, di antaranya ada ilmu agama, ilmu filsafat, dan ilmu yurisprudensi. Oke. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Nia. Kak Nia. Terima kasih Kak Nia sudah menjelaskan dan memaparkan materi tentang biografi dari Al-Ghazali. Selanjutnya, karya-karyanya dari Al-Ghazali sendiri bisa dijelaskan oleh Kak Syahrul. Kak Syahrul, dipersilahkan. Oke, terima kasih Intan. Di
sini ada karya-karya dari Al-Ghazali, di antaranya ada dari ilmu agama ya. Di bidang ilmu agama ada Al-Munqidh min Al-Dalal atau Rescuer from Iran. Itu berisi pengalaman dan perjalanan pribadi Al-Ghazali dalam menempuh jalur sufi. Kemudian ada Hujjat al-Haq atau Proof of the Truth yang membahas tentang Allah memberikan pengandaian antara yang benar dan yang salah. Kemudian ada lagi Jawahir Al-Quran wa Darurah atau Jewel of the Quran and its pearl, ya, yaitu tentang permata Al-Quran dan mutiaranya. Kemudian ada karya yang berikutnya, ada Al-Iqtisad fil I'tiqad, Median and Belief. Karyanya berdasarkan kepada 4 pembahasan utama mengenai zat Allah, sifat-sifat Allah, dan asma-asma Allah. Kemudian ada Al-Maqsad Al-Asna fi Saraf Asma Allahu Al-Husna, the best man in the planning Allah beautiful names, yang menjelaskan tentang arti-arti indah dari nama-nama Allah. Kemudian ada juga di bidang filsafat, karyanya diantaranya ada Maqasid al-Falasifah atau Aims of Philosopher, yang membahas tentang tujuan filosof, dipengaruhi oleh karya-karya Avicenna, menyajikan teori-teori dasar filsafat. Kemudian ada Tahafuz al-Falasifah, The Incoherence of the Philosopher. Al-Ghazali mengkritik para filsuf muslim ya, di karya ini, terutama tentang kepada Ibnu Sina dan Al-Farabi, khususnya dalam masalah teologi atau kalam. Kemudian ada lagi Amyar al-Ilm, Tifan al-Mantiq, Criterion of Knowledge in the Art of Logic, yang berfokus di bidang logika, paling lengkap dan sistematis yang menjelaskan logika Yunani. Kemudian karyanya lagi ada juga Mihak al-Nazar fi al-Mantiq, Touchstone of Reasoning and Logic, batu ujian penalaran dalam logika. Dan kemudian ada Al-Qisas al-Mustaqim, The Correct Balance, keseimbangan yang benar. Di bidang jurisprudensi, karya-karyanya juga lumayan banyak, diantaranya ada Fatawi Al-Ghazali, Verdict of Al-Ghazali atau keputusan Al-Ghazali. Kemudian ada Al-Wasit fi Al-Maqam, The Medium in the Jurisprudential School, media atau mencerna di sekolah jurisprudensi. Kemudian ada kitab Tahzib al-Isul, Kuning on Legal Theory, pemangkasan pada teori hukum, di karya yang satu ini. Kemudian ada Al-Mustafa Fi'il al-Isod, The Clarified in Legal Theory, yang diperjelas dalam teori hukum. Dan yang terakhir ada Asas al-Qiyas atau Foundation of Analogical Reasoning, yaitu dasar penalaran tentang analogis. Nah, itulah karya-karya dari Al-Ghazali yang telah beliau bisa buat. Ya. Saya kembalikan kepada Intan. Oke, terima kasih banyak atas pemaparannya. Nah, selanjutnya yaitu peranan Al-Ghazali pada perkembangan Islam dan akan dan menjelaskan. Silahkan. Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan memaparkan peranan Al-Ghazali pada perkembangan Islam dan dunia. Al-Ghazali ini merupakan seorang
yang memberikan kontribusi besar dalam keilmuan Islam. Ia selalu hidup berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari suasana baru, mendalami pengetahuan dan mengajarkan pengetahuan. Berikut ini hal-hal yang pernah dihasilkan oleh Al-Ghazali dalam perpindahannya dan pengembarannya. Yang pertama, ketika ia Baghdad menjadi pengajar dan guru besar di perguruan tinggi Nizamiyah selama kurang lebih 4 tahun. Nah, yang kedua, dia ada berangkat ke Damaskus 2 tahun tinggal untuk berhawat, melatih dan berjuang keras membersihkan diri, akhlak dan mensucikan hati dan berinfak di masjid Damaskus. Next, Kak. Nah, yang ketiga, dia berpindah ke Palestina mengunjungi kota Hebron dan Yerusalem. Yang keempat, dia meninggalkan Palestina dikarenakan kota itu dikuasai tentara salib. Ia pun berangkat ke Kairo, Mesir, merupakan pusat kedua peradaban Islam sesudah Baghdad. Nah, yang kelima, dari Kairo ia lanjutkan ke Iskandaria yang hendak berangkat ke Maroko. Namun diurungkan ia tutup tinggal di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, yang keenam tuh setelah meyakinkan dirinya bahwa kaum sufilah orang yang menempuh jalan kepada Allah secara benar dan langsung, Al-Ghazali mulai merenungkan dekadensi moral dan religius pada komunitas kaum muslimin pada saat itu. Di tempat kelahirannya, ini Al-Ghazali mendirikan madrasah fikih untuk mempelajari ilmu hukum dan membangun asrama atau hanakah untuk melatih pada sufi belajar ilmu tasawuf. Di dus ini Al-Ghazali menghabiskan sisa hidupnya sebagai pengajar agama dan guru sufi. Al-Ghazali meninggal pada hari Senin, tanggal 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Desember 1011 Masehi dalam usia 55. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Hasni atas pemaparannya dan penjelasannya. Nah, untuk kesimpulannya, saya sendiri yang menjelaskannya. Al-Ghazali merupakan seorang imam dan ilmuwan yang terkenal dari Islam. Dengan dilatar belakangi semangat belajar yang tinggi, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, Allah kemudian memberikannya sebuah anugerah, kecerdasan, serta kepintaran di dalam bidang agama maupun ilmu duniawi. Karya-karyanya juga terjaga dan banyak dijadikan rujukan dalam pembelajaran. Imam Al-Ghazali mengambil peranan besar dalam perkembangan Islam. Sosoknya yang mencintai filsafat dan tasawuf ini menularkan pemikiran-pemikiran ke seluruh sudut dunia Islam. Oke, sekian dari kelompok 12 dari kelompok Al-Ghazali. Semoga pemaparannya dapat dipahami. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.